Tapi segala sesuatu yang berbau kesenian tuh dulu sama orang tua tuh nggak pernah jadi misalnya kayak aku tuh dulu kecil suka banget ngegambar di balik almanak tuh. Kan putih polos kan. Iya. Nah, sebenarnya mungkin punya bakat gitu loh, tapi karena nggak diarahin, jadi kayak pengen kursusin dong. Buat mereka tuh ngapain sih lu kursus gituan? Jadi proses syuting tuh kan gitu. Pas yang aku ngeri-ngeri sedap nih, begitu oke, kita cek lokasi di sana. Habis itu kita bikin block shot. Block shot itu semua adegan itu kita bikin dalam bentuk foto. Iya, semuanya adegan apa segala. Nah, jadi diskusinya berantemnya aku sama Bene itu di situ. Jadi setiap ditawarin film masih idealis dulu kan. Jadi film yang oh enggak. Lalu puji Tuhan dapat film yang langsung film besar, film perang. Jadi film pertama. Dongan BK, hari ini kita kedatangan seseorang yang, kalau kalian nonton film layar lebar, itu kenapa gambarnya bisa bagus, angle-nya bisa cantik. Nah, ini pelakunya. Ini dia yang membuatnya. Makanya langsung kita tanya-tanya, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau curi ilmunya. Ini Bang Fadri Nadeak. Ini biang keladinya, Bang. Thank you udah datang ke Batak Keren. Makasih banget udah diundang ke Batak. Sama-sama, thank you Bang udah datang nih. Ini kita mau curi-curi ilmunya nih guys. Kita mau sharing karena siapa yang nggak kenal Bang Fadri Nadeak? Kalau bicara Bang Fadri Nadeak ini kalau ngomongin filmnya, aduh ini bisa sebulan nih nggak selesai nanti pembahasan kita nih. Bang, tapi sebelum kita jauh ke sana, ini aku penasaran nih. Seorang Bang Fadri Nadeak sebelum berkecimpung di dunia sinematografer bilang sinematografer. Itu bilang kalau sinematografer itu sama. Karena kan kita awamnya tuh kenalnya DOP kali ya. Itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih Bang? Sebenarnya sih nggak ada. Cuman memang kenapa sinematografer? Karena saya tuh udah lebih banyak bekerja di sinema. Jadi pembuatan film. Makanya namanya dipakai lebih spesifik sinema. Ya sih? Iya. Sinematografer. Kalau DOP kan direktur fotografi. Dia masih bisa, mungkin dia cuma mengerjakan iklan. Atau dia mengerjakan proyek-proyek lain yang belum tentu di movie gitu. Makanya itu nama sinematografer tuh lebih banyak digunakan sama orang-orang yang mengerjakan film. Ya, Bang. Tapi Abang ngerjain iklan juga? Ngerjain. Ngerjain iklan. Itu dia. Jadi karena kan kita kan taunya tuh kalau dia awamnya DOP, direct of photography. Ternyata kalau DOP itu nggak mengerjakan film, lebih banyak ke iklan gitu ya, komersil lah. Nah, tapi aku penasaran nih Bang, sebelum masa kecil atau masa lalu seorang Bang Fadri Nadeak sebelum berkecimpung di dunia ini tuh seperti apa sih Bang? Dari masa sekolah, kuliah, emang udah ambil jalur ini? Atau gimana Bang? Gimana ya? Standar Batak sebenarnya. Standar Batak. Bahwa dari kecil tidak pernah ada sebenarnya keinginan orang tua. Lebih ke orang tua. Maksudnya ini kata-kata cita-cita anak-anak Batak tuh cita-cita orang tua sebenarnya. Harus ngikut orang tua gitu. Jadi dari kecil mereka tuh nggak pernah memperkenalkan dunia pekerjaan aku sekarang gitu. Jadi mereka pengen aku jadi tentara waktu itu. Mama pengen tentara, bapak pengennya jadi dokter atau segala sesuatu yang berhubungan sama orang Batak lah. Batak banget lah ya, harus terpandang lah ya. Iya. Tapi berjalannya waktu. Jadi dulu gini, balik lagi ke latar belakang sampai bapak itu bikin nama aku sekeluarga tuh kagak ada marganya. Marga kita diganti, nama kita dipakai nama Jawa. Malah pakai nama Jawa. Iya, karena memang dia berencana bahwa anak-anaknya akan jadi pegawai negeri. Orang Batak. Jadi di eranya dia tuh banyak pegawai negeri, tentara atau apapun yang pakai nama Batak tuh ada susah tuh dapat jabatan. Maksudnya ketika udah jadi brigjen dia nggak bisa jadi jenderal penuh segala macam. Jadi dia merencanakan itu tuh. Jadi nama aku di KTP tuh Padri Boydiri Nugroho, nggak ada Nadeak sama sekali. Iya kan. Itu jadi emang rencana dia ke sana gitu loh. Jadi sama sekali nggak kepikiran. Tapi dia tanpa sadar, dia sebenarnya bapak yang memperkenalkan aku dengan dunia film ini. Jadi waktu kecil tuh,
aku ingat-ingat dulu. Jadi waktu kecil tuh dia rajin banget bikinin ada layar gitu, dikasih lilin, dikasih benang, pakai putaran benang jahit, dia bikinin boneka. Oke. Jadi teman-teman anak-anak kecil tuh semua pada nonton, aku jadi dalang gitu, dimainin. Oh, berarti gitu. dari kecil emang udah ya sedikit-sedikit udah diarahkan. Iya, Ada. tapi dia sebenarnya nggak ngarahin, cuman Oke. bentuk hiburan yang pengen dia buat, anaknya mimpin lah hitungannya, semua orang nonton. Oh, iya. Nah itu, jadi mulai tahu sukanya itu juga tanpa sadar lah, jadi kayak kan dulu orang Batak tuh senang dokumentasi ya, maksudnya Oh iya, secara betul. pribadi punya kamera Kamera apa. segala macam, Nah, iya. tanpa sadar aku seneng tuh minjem kameranya, aku pakai apa segala macam buat motret. Oh, emang udah kayak dari dalam itu emang udah naluri itu keluar Iya, gitu ya. tapi segala sesuatu yang berbau kesenian tuh dulu sama orang tua tuh nggak pernah Jadi misalnya kayak aku tuh dulu kecil suka banget ngegambar di balik almanak tuh, kan putih polos kan. Iya. Nah, sebenarnya mungkin punya bakat gitu loh, tapi karena nggak diarahin, jadi kayak pengen kursusin dong. Buat mereka tuh ngapain sih lu kursus gituan? Iya, Gitu. pada saat itu orang tua tuh kayak nggak begitu ini penting gitu ya. Iya, mereka lebih lebih mau ngeluarin uang untuk kursus matematika atau kursus bahasa Inggris gitu, karena betul. memang nggak ada tujuan mereka anaknya akan ada di pekerjaan yang di luar pikiran mereka gitu. Berarti pas kuliah lah Bang udah mulai ke arah-arah Mulai sadar tuh sebenarnya SMA. SMA tuh aku ikut pencinta alam kan, ikut pencinta alam. Pengen banget motret tapi kita nggak punya inilah, maksudnya keluarga aku nggak punya ekonomi yang bagus gitu. Jadi pengen motret tapi nggak punya kamera. Jadi dulu tuh ngikutin ada senior yang dia wartawan foto. Kemana dia pergi naik gunung aku ikutin tuh. Cuman buat bisa dapetin 2-3 frame dikasih sama kamera, nanti cetak pulang udah seneng banget tuh. Oh, jadi dari SMA emang udah suka. Iya, lebih terus perdalam lagi pas di kuliah. Ditajemin lagi nih. Iya. Nah, akhirnya karena suka, ya kan. Begitu lulus, mama pengen tetap aku masuk tentara karena kabri zaman itu. Oh, masih. Tetap maksa. Tapi akunya yang mikir kayaknya nggak sedisiplin itu deh aku. Oh. Padahal dia udah nyiapin tuh dari kecil kan, diikutin lomba renang apa segala macam. Maksudnya olahragawan banget lah semua kegiatan masa kecil tuh. Olahraga, renang, bela diri, apa segala macam, ikutin kejuaraan, menang. Ya tujuan dia emang ketika masuk Akabri udah aman semuanya. Siap banget ya, udah aman. Ternyata aku tolak, aku masuk IKJ. Oh, udah masuk seni-seni ya. Nah, disitulah mulai tumbuh tuh. Bener-bener memang pengen ini jadi profesi gitu. Oh, pada saat itu di IKJ itu ada teman seangkatan juga yang sampai sekarang masih berkarir bareng, ada nggak Bang? Oh banyak. Teman-teman. Banyak. Oh, ya akhirnya itu balik lagi ke orang abang, pilihannya ya orang tua udah mau gimana, udah pilihannya udah ke IKJ, udah nggak mungkin lagi. Tentara itu udah jauh-jauh lah dibuang itu. Nggak, kadang emang gitu dong, ke orang Batak tuh. Ya dulu kalau zaman Bang Padri ini, kalau aku mungkin udah nggak begitu ini lagi orang tua, nggak yang harus. Tapi kalau zaman dulu. Tapi Bang, ini bicara sinematografer. Nah, ini kan pastinya kan dalam banyak film, ini kan tingkat kesulitannya pasti beda-beda ya Bang ya? Beda-beda kan? Nah maksudnya untuk Abang sendiri biasanya tapi kalau genre itu pengaruh nggak Bang untuk ke si Abang sendiri? Genre ada horor, komedi itu, tapi secara sinematografinya itu ada perbedaan nggak sih? Oh ada. Tiap genre pasti ada perbedaan gaya mengambil filmnya. Tingkat kesulitan juga pasti beda ya? Beda-beda. Lebih sulit? Iya. Paling sulit action sih sebenarnya. Oh, action lebih sulit. Karena kalau action kan banyak inilah, maksudnya banyak shot yang kita gunain menggunakan gerakan-gerakan yang memang harus ngikutin gerakan actionnya kan. Kadang mesti balapan mobil atau naik dari pesawat, terjun payung apa segala macam. Oh, makanya karena dia emang pergerakan itu, move-nya itu juga lebih cepat, lebih sulit juga ya. Iya. Tapi kan kalau Bang Padri ini kan kita mengenal yang ngeri sedap nih Bang. Karena kan kemarin Bang Beni sempat kesini. Nah aku ngobrol-ngobrol karena satu penulisnya Bang Beni kan. Nah waktu itu gimana awalnya Bang bisa
bisa abang apa bahasanya? Bisa abang yang garap itu film? Awalnya tuh ketemu Bene, dia masih jadi eh, apa ya istilahnya ya? Kalau konsultan komedi di film Belok Kanan Barcelona. Oh, oke. Nah, itu ketemu di situ. Mungkin begitu selesai sih kita nggak ada obrolan apa-apa. Cuman mungkin karena dia punya ide cerita tentang Batak, kebenaran ketemu sinematografer atau DOP Batak tuh cuman aku gitu loh. Oh, Yang dia pernah temuin. iya, Nah, iya, iya, iya. ketika dia Bene nih nasionalis Bataknya tinggi banget nih Bene. Oh ya, kelihatan. Iya. Iya, iya. Jadi begitu dia pengen produksi pertama kali waktu itu Ghostwriter 1. Oke. Dia jadi sutradara. Sutradara. Nah, dia pengen aku. Tapi waktu itu aku tuh masih nggak pengen ngerjain film horor. Jadi aku tolak. Kita nggak jadi kerja bareng. Sampai akhirnya kita ketemu lagi, dia ceritain bahwa dia punya ide tentang si Ngeri-Ngeri Sedap. Ini. Nah, Iya. makanya begitu pas tahu, aku bilang sama Benny, kalau memang cerita itu tentang Batak, aku ambil, aku bilang. Karena aku sampai hari ini berkarir tuh nggak pernah ada yang nawarin tentang cerita Batak. Iya, Aku iya, bilang, iya. jadi kalau ada, aku mau banget. Dia sampai bilang, Bang, tapi ini kayaknya budgetnya nggak seproper itu. Nggak apa-apa lah Ben, maksudnya. Coba kita garap aja gitu ya. Aku tuh pengen banget cerita ini dan pengen banget. Kebenaran baca sinopsisnya tuh, wah ini mirip Kayaknya banget sama yang aku alamin nih. relate, gitu. kayaknya Iya, relate ya. iya, wah ini kayaknya seru nih. Ya udahlah, kita ambil. Udah sempat pengen jalan, akhirnya nggak jadi, gitu. Nggak jadi, itu ketunda 2 tahun lah, 2 tahun sampai akhirnya Bene dengan Imaginary dan Ernest dapat investor, akhirnya kita jalanin film itu. Tapi waktu abang pertama kali, berarti Bang Benny menawarkan ke abang ya? Iya. Nah, waktu itu tadi abang lihat karena ya relate juga. Tapi kalau untuk film Batak ada tantangan nggak sih bang? Untuk dari segi sinemanya itu, abang ini kan film berarti untuk pertama juga kan kalau film Batak itu ada nggak sih bang tantangan-tantangannya? Nah ini repot juga nih kan? Kalau tantangannya tuh sebenarnya apa hampir sama semua film? Pasti ada tantangannya, tapi kalau film Batak nih tantangannya malah bukan masalah teknis di aku. Jadi? Masalah ini aku akan dikutuk sama keluarga apa enggak nih? Oh, karena film Batak kan ya nanti kan efeknya itu impactnya gitu kan. Makanya begitu pas baca aku bilang sama Benny, duh ini beratnya sebenarnya bukan hal teknis nih. Kalau sampai cerita ini nggak bagus, ini yang ngomel sama aku dari mulai keluarga yang di kampung sampai yang di kota ini panjang nih. Sampai film ini selesai udah tayang, ini masih akan dibawa terus nih setiap ketemu di arisan, ketemu di acara tahunan apa segala macam. Jadi ya bebannya ya itu, maksudnya ketika ini mau dijalanin ya benar-benar di luar teknis ya aku juga berdoa sama Tuhan untuk bikin kasihlah aku kasih sesuatu yang bikin film ini jadi fenomena gitu secara visual. Gitu. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya kita bisa dapetin lokasi yang bagus banget gitu. Dan tantangannya juga sebenarnya begitu pas tahu, aku nanya sama Ben itu, Ben, ini pemainnya siapa ya? Pas aku lihat, ini pemainnya anak stand up semua nih, bener nih, ini bener nih. Yakin nih. Ben bilang bener bang. Oh ya udahlah, kita doa aja lah mereka nggak ngambil job di tengah syuting, karena aku percaya orang yang mencurahkan pekerjaannya satu titik dia pasti akan dapat hal yang maksimal gitu. Tapi emang bener mereka mau ngeluangin waktunya buat film itu dan meledak juga ternyata meledak juga filmnya. Cuman gini yang aku penasaran bang, maksudnya untuk prosesnya itu sampai misal berarti kan abang kalau Sinempan itu lebih banyak lebih sharing tuh ke penulis ya? Sama director. Sama director juga. Nah, maksudnya prosesnya itu sampai yang abang ambil itu angle semua sampai di oke itu seperti apa bang? Jadi proses syuting tuh kan gitu. Pas yang aku ngeri-ngeri sedap nih, begitu oke, kita cek lokasi di sana. Habis itu kita bikin block shot. Block shot itu semua adegan itu kita bikin dalam bentuk foto. Oh. Iya, semuanya adegan apa segala. Nah, jadi diskusinya berantemnya aku sama Bene itu di situ. Ini gini. Oh, ini nggak kayak gini nih bang. Aku pengennya kayak gini. Oh ya udah nih ambil segini segala macam. Sampai ada yang fenomena kan, maksudnya yang satu shot berantem itu diskusinya lumayan alot, lumayan panjang gitu. Karena kalau ngelihat struktur rumah itu tadinya waktu kita temuin rumah itu nggak ada pintu sampingnya. Oh iya. Itu kan ada pintu samping kan. Nah begitu kita meeting di Jakarta ini kita bikin,
Uh, aku bilang, kalau ini kita pengen bikin satu shot, ini nggak ada pintu samping, shot ini akan kejauhan. Nah, sementara kita nggak punya budget untuk bikin pintu samping itu awalnya. Sampai akhirnya kita diskusi, produser akhirnya mau ngasih lebih untuk artistik, untuk bikin pintu samping itu ditembus. Akhirnya bisa lah jadi adegan itu terjadi. Oh, jadi emang ya banyak diskus juga sama si penulis sama director juga ya? Iya, makanya kalau di film tuh kan ada triangle system. Maksudnya triangle system tuh ada diskusi antara sutradara, sinematografer, DOP sama art director gitu. Kalau itu, ya kita bertiga, tiga-tiganya Batak kan. Tapi nggak musuhan kan mainnya? Habis film itu ganjil genap kita masih bertiga juga kan. Enggak, kadang banyak istilah tuh kalau sinematografer tuh itu tuh musuhnya director karena berebut angle apa segala macam, tapi ini enggak Bang ya? Enggak. Ya akhirnya lancar juga, ternyata meledak juga. Iya. Makanya kalau kita nonton Ngeri-Ngeri Sedap tuh bukan semua sih, rata-rata frame yang di dalamnya tuh berasa banget deket sama orang Batak karena memang yang bikin orang Batak orang gitu. Batak juga. Jadi kayak kita naruh sesuatu tuh semuanya didiskusin. Bene punya pengalaman di kampungnya, aku punya pengalaman di kampung, Ezra Tangkubolon juga punya pengalaman di kampung. Jadi kayak gambar lukisan Tuhan Yesus. Ya. Di bawah, enggak gini nih. Jadi kita tahu punya referensinya masing-masing gitu. Sampai akhirnya begitu masuk di dinding, semua orang setuju gitu. Begitu gambar itu ada di film. Oh ini kayak rumah Bien Corsair. Oh ini kayak... Oh, itu dia makanya ya 3 kepala itu untuk men-set segala macam sampai makanya tadi sempat berantem, sempat diskusnya alot segala macam. Itu pasti itu nggak hanya di film Ngeri-Ngeri, pasti semua film akan seperti itu, Bung. Iya. Prosesnya sama sebenarnya. Iya. Cuman memang karena di Ngeri-Ngeri Sedap background budayanya Batak, nah kebenaran yang buat orang Batak semua akhirnya jadi relate gitu. Detail banyak nggak kelihatan, maksudnya kayak ada diskusi di kandang babi itu kan cuma orang Batak doang yang tahu ya kan. Orang Batak doang yang tahu dan yang bisa. Iya. Nerima anak sembari ngasih makan babi kan cuma orang Batak doang gitu. Kalau itu dari suku lain mungkin dia nggak akan bikin adegan di tempat itu. Betul. Tapi maksudnya kalau untuk Abang sendiri ya, misalkan Abang banyak kerjaan film gitu kan dari segi sinemanya. Film jadi nih, bagus hasilnya. Cuman pernah nggak sih Abang kayak lihat aduh ini harusnya kayak masih, cuman buat orang bagus, cuman kayak begitu Abang yang ngeliat sendiri, kayaknya ini masih bisa gue itu sering introspeksi gitu kan, ya maksudnya sekelas Bang Pade kita penasaran juga kan. Itu kayak setiap premier nih. Setiap premier iya, setiap premier itu ada. Maksudnya industri film di Indonesia kan masih yang belum bisa kayak di Hollywood ya, maksudnya yang 2 scene bisa dikerjakan 1 hari gitu loh. Jadi kita punya keterbatasan ekonomi yang harus kita kerjakan gitu. Jadi ada beberapa yang kita coba maksimalin, tapi sebenarnya masih bisa lebih maksimal. Tapi karena waktu yang nggak ada, ya akhirnya di waktu yang segitu itulah yang paling maksimal. Tapi kadang-kadang ya gitu. Waktunya mepet, kita kepikiran gitu di lokasinya mesti digeser tapi nggak ada waktu. Nah begitu tayang tuh, kayak gemes sendiri kayak. Iya, itu ya. Iya kan? Aduh, waktu itu kenapa males buat ngegeser ya? Padahal masih bisa nih. Padahal buat orang sih bagus, cuma kan kita sendiri yang ini jadi gergetan sendiri kan. Cuman kita penasaran nih, maksudnya film udah banyak. Film pertama waktu itu yang Abang kerjain tuh apa, Bang? Film layar lebar atau layar lebar. Nah, aku kebenaran dapat film layar lebar pertama aku lumayan besar, film Merah Putih. Oh, Merah itu Putih tahun trilogi itu 2009. Oh, 2009 trilogi. Jadi dulu tuh selalu rajin bantuin bikin film pendek, film-film festival tuh sering. Gitu. Jadi setiap ditawarin film masih idealis dulu kan. Asik. Jadi film yang enggak, lalu puji Tuhan dapat film yang langsung film besar, film perang. Jadi film pertama aku itu juga nggak sengaja sebenarnya. Awalnya di situ aku tuh jadi second kamera. Jadi ada DOP, ada namanya Yadi Sugandi. Dia DOP-nya. Aku second kameranya. 10 hari sebelum syuting, direkturnya orang Amerika. Dia konflik sama produsernya. Akhirnya dipulangin. Oh gitu. Begitu dipulangin, diangkatlah dia jadi sutradara. Nah, ketika dia diangkat jadi sutradara, dia datang ke aku, dia nanya, "Nih aku diangkat jadi sutradara." "Wah, selamat, Pak." Ya. DOP-nya siapa? "Ya, yang tahu prosesnya ya kamu. Kamu siap nggak jadi DOP?" Langsung ya. Dia bilang, ya cuma
Ya, aku sih udah siap. Cuman masalahnya bapak percaya apa enggak? Dan dia masih percaya. Sama aku ya udah itu jadi film pertama aku. Oh, 2009 itu lah. 2009. Iya. Oh iya. Nah ini kan makanya tadi aku bilang kalau kita ngomongin film yang udah Bang Padri pegang ya nggak akan kelar nih sebulan nih karena banyak banget. Cuman maksudnya kalau abang sendiri ingat nggak udah berapa film yang abang kerjakan? Berapa ya? 43 nih kalau nggak Oh, salah. 43. 45 Kan? malah ada 2 yang belum tayang. 2 lagi belum tayang. Makanya itu bilang kalau kita ngobrolin sebulan nggak selesai nih. Cuma pasti kan kalau lagi ngerjain gitu kan banyak cerita-cerita lucu, cerita unik gitu Bang pada saat kerja itu kan. Cuman ada nggak sih hal-hal yang satu hal tuh yang nggak akan abang lupakan kerja sama siapa, pas lagi di mana, film apa, hal unik yang akan teringat gitu loh. Sebenarnya sih hampir setiap film tuh pasti ada yang Padri punya ada sendiri ya. hal yang menarik untuk diingat gitu loh. Cuman memang ada film apa ya yang Merah Putih sih sebenarnya karena memang film pertama aku, juga, tantangan juga pasti. itu juga masih pakai seluloid kan, Iya. Jadi memang sampai hari ini kita setiap ketemu cast dan krunya tuh udah kayak keluarga lah. Itu lumayan 5 bulan kita bikinnya. 5 bulan. 5 bulan. Dan itu pertama kali kita kenal ledakan, baru pertama kali syuting pakai senjata, pelurunya bener apa segala macam. Oke. Kalau 5 bulan itu termasuk cepat apa lama? Lama. filmnya Karena kata-kata syuting film tuh kata-kata 28 hari sampai 45 lah kalau di Indonesia. Oh, cuma sebulanan, sekitar sebulanan ya? Oh, iya. Tapi kalau maksudnya udah saat ini udah di Bang Padri posisi sekarang ini masih suka apa? Kalau kita kan anak muda tuh kayak bahasanya tuh masih terus belajar lah, terus mencoba. Nah, kalau abang sendiri masih suka cari-cari referensi atau masih ada apa? Ya referensi lah dari masih lah. Maksudnya kan dunia aku tuh dunia tidak ada ukuran. Ya nggak ada ujung, nggak ada Iya, habisnya, maksudnya kayak suka apa nggak suka tuh kan nggak ada nilainya. Nggak bisa diukur. Jadi nggak ada ukurannya, bukan kayak uang mesti ada ukurannya atau angka ada ukurannya. Di sini nggak ada suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus. Nah, karena hal itu makanya aku nggak bisa berhenti di ilmu yang sekarang, terus nyari. Dan sekarang itu lagi di tahap perubahan nih dunia nih, dari mulai equipment, pola pikir apa segala macam, semuanya berubah. Jadi kalau aku berhenti sama keilmuan yang dulu, ketinggalan nih aku nih. Akan stuck aja ya, kalah. Tapi ilmu yang dulu itu sangat bagus jadi pondasi aku gitu loh. Karena anak-anak yang sekarang belum tentu bisa dapetin itu. Ya, itu dia, setuju. Jadi ya dan sekarang kan enak banget ya. Dulu aku tuh mau belajar aja, aku mesti datang ngedeketin senior yang memang mereka secara ekonomi punya buku-buku bagus gitu. Kita datang sampai dia rela mengizinkan kita fotokopi bukunya gitu. Kalau sekarang kan enak belajar. Oh, udah ambil handphone, sembari ngelamun, kita cari apa aja ada ya kan. Iya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Jadi ya itu sih maksudnya makin kalau aku sih makin sering belajar jadinya. Dan mungkin di tahapan aku belajarnya udah bukan cuman tentang sinematografi gitu loh. Karena memang segala sesuatu yang berkaitan dengan kesenian ya jadi referensi aku juga ya, film. Tapi kalau film yang terpanjang gitu yang pernah Bang garap atau tersulit lah, film apa Bang? Kalau Bang tersulit, sebenarnya ada Badai di Ujung Negeri judulnya. Badai di Ujung Negeri itu sampai hari ini yang aku rasa itu film perang, bukan film perang, film action tentang cerita tentang marinir. Aku ngerjainnya tahun 2012 kalau nggak salah. 2012. Itu rumit karena kita syutingnya itu di atas kapal tanker. Oh, benar-benar di atas kapal? Real. Jadi zaman itu tuh kameranya masih kamera besar gitu dan kita syutingnya rawa, laut dan udara. Jadi zaman itu aku udah bikin shot yang ada pesawat jalan, orang terjun, kita nguber naik pesawat pakai kamera, orang terjun payung itu segala macam. Gitu-gitu malah. Itu rumit banget sih sampai hari ini. Tingkat kesulitan paling tinggi ya film itu. Itu pernah yang abang kerjain ya. Cuman kalau di dunia apa namanya, di dunia sinematografer ini, kalau apa aku bilangnya itu kayak
generasi yang udah ada sama generasi baru-baru muncul ini, maksudnya persaingannya tuh misalnya kalau ya orang kalau udah nyaman sama yang ini, jadi pasti akan pakai terus ini, atau ada kemungkinan ada yang baru muda dia ngerjain ini bagus, bisa dia juga yang garap atau seperti apa Bang? Persaingannya lah. Kalau persaingan sih ada ya, tapi maksudnya film ini kan kerja kolaborasi, kerja yang dimana director punya ide harus ada yang nge-backup semuanya gitu loh. Jadi konektivitas tuh penting banget gitu. Makanya banyak DOP dan director itu pasangan. Jadi kalau memang udah suka sama yang ini, tuh ada susah tuh buat emang udah ya klop lah ya udah. Ya. Tapi itu tidak menutup pintu buat yang muda-muda masuk. Maksudnya nggak menutup pintu tuh. Kadang ada director butuh gambar yang baru gitu. Mungkin aku nggak menggali yang kayak tadi kita bahas gitu. Aku jadi dianggap terlalu usang ya. Mungkin dia akan nyari orang yang dengan style cerita yang dibutuhin. Yang disesuaikan gitu. Ya gitu ya. Oh jadi emang. Nah ini aku karena tadi Aku beri minum nggak? Boleh Bang. Aduh, aku juga minum boleh. Boleh kan minum ya? Aduh, ini karena ilmunya banyak nih Bang ini. Tapi setelah ngering sedap Bang, ada film Batak lagi Bang yang sudah melirik-lirik udah kira-kira bakal Abang garap. Kalau film belum yang di syuting, tapi kalau series kan ada tuh yang Induk Gajah. Oh ya itu series itu Induk Gajah 1. Nah, ini baru tanggal 1 Agustus ini ada Induk Gajah season 2 tuh tayang. Oke, 1 Agustus. Tapi yang next tuh ada sama Bene sih sebenarnya. Oh, gitu. sama Bene lagi. Sama Bene lagi, tapi masih rencana ya mudah-mudahan kita doalah Tuhan kasih izin tahun depan bisa digaskan. Bang Bene lagi. Iya. Lagi Bang Bene. Itu dia mungkin udah klop lagi. Ada klop ini dua ini udah klop lagi nih. Iya. Cuman maksudnya kalau Abang tadi kan awal karir 2009 sampai sekarang. Iya. Cuman maksudnya kalau dalam diri kita mau sharing juga ke Dongan BK nih, penasaran juga nih. Pengen nggak sih ya kalau menurutku sih pengen ya, maksudnya berkarir di keluar gitu. Ada impian gitu nggak sih Bang sejauh itu? Pengen banget gitu loh. Punya Tuhan bukain jalan bisa berkarir di Hollywood atau di mana, tapi kan juga buat masuk ke sana tuh nggak gampang sih hitungannya. Tapi ya keinginan sih tetap harus tetap ada lah di aku gitu loh. Bisa kerja bareng sama mereka gitu. Tapi ya kesempatannya aja yang belum ada. Nah, itu nanti didoain. Tinggal waktunya Tuhan itu ya, kita doakan lah. Iyalah, 45 film dengan gila. Tapi kalau Bang lihat film lokal lah, film kenapa? Maksudnya kalau menurutku pribadi juga kayaknya kalau film lokal tuh dia banyak tuh di film-film horor. Memang untuk film Indonesia memang pasarnya memang lakunya horor kah atau gimana, Bang? Jadi sebenarnya apa ya? Horor tuh di kita tuh kayak budaya ya. Maksudnya dari kecil aja anak-anak kalau sore tuh disuruh masuk cuman karena kalau zaman aku dibilang ayo masuk ke rumah nanti diculik sama kalau ngewe apa segala macam kalau di Jakarta gitu. Tanpa sadar budaya horor tuh udah ada di kita gitu loh. Masuk kamar mandi kita ditakut-takutin kayak orang di kampung, awas nanti ada bego ganjang apa segala macam ya kan. Iya. Akhirnya kita punya ketakutan itu. Nah, tanpa sadar akhirnya mereka lebih suka itu. Nah, level penonton kita kan gini. Yang di ibu kota mungkin dia bisa milih karena dia punya uang dalam 1 bulan bisa dia punya uang buat beli tiket 1 bulan bisa 5 film gitu. Tapi kalau teman-teman yang di daerah mereka mungkin 1 bulan cuma 1 tiket. Nah, ketika mereka 1 tiket yang mereka cari film yang dekat sama mereka gitu. Oh. Ya horor itu akhirnya mereka pilih ya. Ketika action, film Indonesia action gitu. Mereka akan milih kayaknya lebih mungkin Hollywood ya mereka nonton. Jadi film Indonesia action nggak mereka tonton gitu. Nah, kalau film drama ya akhirnya yang dekat kalau memang ceritanya dekat kayak Ngeri-Ngeri Sedap gitu. Ya mereka akan datang buat nonton. Iya. Gitu. Oh, makanya berarti itu dia kenapa film lokal tuh banyak horornya yaitu karena terlalu dekat karena sama kita gitu. Temen gini, Bang. Cuman Abang kan selain menjadi sinematografer juga, pasti kan Abang juga mengamati film-film baik lokal ataupun luar negeri ya. Nah, maksudnya ada nggak sih film yang kepo juga yang
bener-bener tuh abang nonton tuh kayak, tapi maksudnya ini bukan karya bang, di luar itu abang nonton tuh film, anjir ini keren banget dari apa segi sinemanya ini keren banget. Ada nggak Bang, film-film? Ada yang berulang-ulang aku tonton sih, ada judulnya Seven, itu aku tonton berulang-ulang terus. Yang aku suka banget juga Saving Private Ryan, terus aku suka banget. Itu sampai hari ini aku mikir nih gimana caranya syuting kalau aku dapat kesempatan kayak gini juga. Kayaknya nggak bisa sedahsyat itu gitu. Kalau film Indonesia tuh ada aku jadi lupa. Daun kok jadi lupa sih aku. Oh tapi ya ada lah ya. Filmnya Mas Garin. Oh, cuman maksudnya gini, kalau di apa ya? Abang pernah nggak, maksudnya dalam menggarap film gitu? Kebetulan sama, maksudnya dari segi apanya, terus bukan menjiplak sih ya, kayak ya mungkin mirip-mirip gitu pernah juga bang? Kan gini ya, shot itu kan sebenarnya jumlahnya itu aja gitu. Maksudnya 10 gerakan kamera ya cuma 10 gitu. Oh, iya kan? Iya. Ya sama kayak Tangga Nada cuma ada 7, iya kan? Oh, jadi kemungkinan itu kemungkinan ya, mirip pasti ada gitu. Iya, Tapi kan tinggal, makanya selalu dibilang berkesenian itu harus jujur. Nah, ya itu, kan? ya. Itu yang susah. Nah, yang tahu jujur itu kan cuma kita. Cuma kan? kita sendiri. Iya kan? Sama kayak kita berdoa sama Tuhan lah. Nah, yang tahu doanya kan cuma kita sama Tuhan doang, ya kan? Iya. Mau kita bilang sama bapak kita, udah doa buat kerjaan belum? Udah. Kalau kita pengen bohong kan dia juga nggak tahu gitu. Sama kayak di dunia kesenian. Jadi ketika kita bikin shot, kayak aku bikin one take gitu di 2 garis biru. Orang bilang, mungkin ada yang mikir, ini pasti nyiplak ke sana. Ya terserah. Kalau aku tidak pernah nyiplak itu. Tidak pernah nyiplak, ya. Tapi terfikir untuk bikin ini satu shot, iya. Iya. Oh, iya. Ya semuanya yang aku lakuin itu respon yang jujur dari aku gitu. Iya. Jadi kalau dibilang mirip, ya susah lah. Daun di atas bantal bukan? Daun di atas bantal. Makasih ya Pak ya. Daun di atas bantal. Oh iya. Bang Fadil sampai lupa daun. Karena ada 2 yang bagus filmnya Mas Garin itu, ada Daun di Atas Bantal dan Bulan Tertusuk Ilalang. Makanya jadi kecampur. Daun apa bantal gitu ya? Gak mungkin kita tungguin tadi abang itu mikir kan daun. Oh iya. Pasti ya itu sama seperti lagu Ada Tangga Nada. Ya maksudnya emang bukan menjiplak, cuma kan ya itu hal wajar lah, ada kesamaan seperti itu kan. Cuman yang tahu kan kita sama sendiri. Sebenarnya kayak pendeta lah. Base-nya satu Alkitab kan. Iya. Tapi kan bisa statementnya pendeta A, pendeta B. Tapi kan sebenarnya sama aja garis gitu. besar. Iya. Mirip kayak gitu sih menurut aku. Gitu. Iya. Tapi kita nggak bisa bilang dia jiplak gitu. Karena kan semuanya punya hikmat masing-masing ya kan. Iya betul. Gitu kan. Sama kayak pemusik, membuat film, pelukis gitu. Cat warnanya itu aja. Oh, cat warnanya iya kan? Itu dia. Itu aja. Cat warnanya itu aja kok. Nah, cuma balik lagi Bang. Tadi kan kalau kayak abang ini kan harus discuss juga sama director, penulis segala macam kan. Cuman pernah nggak sih Bang di satu posisi kayak ya ini mungkin aku nggak tahu sih terjadi apa enggak. Kayak ya ini menurut gue kalau dari segi abang ya. Ini sebenarnya udah oke banget, tapi kenapa buat mereka tuh kayak nggak oke. Pernah ketemu yang begitu tuh. Maksudnya berarti kan itu kan kita nggak boleh ego sebenarnya kalau udah bicara itu kan. Jadi kayak yang tadi aku bilang tuh, film tuh kan kerja kolaborasi ya. Kerja kolaborasi. Ada satu pengambil keputusan yang namanya nanti akan ada di poster. Film by. Oh itu dia ya. Oh, nah, oke. Sebagus apapun ide aku, sebagus apapun pemikiran aku, kalau aku tetap konsultan. Oke. Konsultan visual dari seorang direktur. Makanya namanya direktur fotografi kan, atau sinematografer gitu. Jadi aku cuma bisa ngasih advice ke dia. Ini loh yang bagus kayak gini. Tapi kalau ternyata itu tidak sama dengan apa yang ada di kepala dia, karena kan nanti tanggung jawabnya dia. Film by, misalkan Benedion Raja Guguk, tetap dia. Dia ini memutuskan ya. Jadi dia akan mutusin bilang, kayaknya nggak gini doang. Dongkol mungkin ada gitu. Karena kan ya namanya manusia nempel sama daging kan. Kita punya ego kan. Tapi ya udah. Karena ya keputusannya dia, karena itu akan filmnya dia, bukan film Padrina Dea. Gitu. Nah dan sebelum sampai ke dia itulah yang biasanya abang discuss, maunya seperti apa, gambar seperti itu barulah abang yang. Makanya ada proses kalau bikin film tuh ada script conference, ada PPM 1, 2, 3, bahkan sampai 4 sampai akhirnya final PPM. Nah di situ tuh kita ngegodok semuanya, dari mulai warna baju, bahkan
warna kulit pemain kita diskusin semuanya tuh. Sampai Warna sedetail cat, itu. iya kayak di Ngeri-Ngeri Sedap yang long take itu Oh, kita desainnya itu harusnya syutingnya sore. Hmm. Tapi karena ada pemain yang sakit, nah kita nggak bisa ngelakuin itu. Akhirnya kita syuting pagi. Nah sementara kalau pagi itu aku yang rugi karena matahari kenceng banget dari luar. Oh iya. Jadi tapi udah nggak punya waktu, ya udah harus Mau kita nggak mau lakuin. harus Ya. jalan. Harus kita lakuin karena nggak mungkin kita korbanin konsep itu cuma karena ini gitu loh. Kalau pas nonton ya kayak yang tadi aku bilang aku yang kenapa nggak sore? Iya gitu. itu pasti gemes. Dan itu terjadi Ngeri Sedap ya. Iya. Tapi ya udah balik lagi film akan memilih jodohnya sendiri gitu. Iya kan? Walaupun aku nih mungkin Ngeri-Ngeri Sedap Benny pernah nawarin ke orang tapi ya jodohnya aku gitu. Iya kan gitu dia. Dan kalau untuk Ngeri Sedap termasuk sulit apa enggak, Bang? Sulit banget, sulit sebenarnya. Bukan karena Bataknya ya, cuman Iya. emang sulit ya. Iya. Tadi kira karena film Batak. Enggak, tapi sulit itu. Maksudnya kalau mungkin teman-teman yang belajar kamera tuh tahu tuh maksudnya kesulitan bikin sesuatu yang visual dari yang tempat gelap ke tempat terang tuh nggak segampang itu. Oh, iya, Karena iya. kan background rumah itu kan langsung danau kan, nggak mungkin danaunya nggak ke capture gitu. Oh, itu visual. yang begitu-begitu susah. Iya, itu betul. betul susah banget. Nah, kemudian ya aku sedikit banyaknya tahu foto lah gitu. Cuman ya itu benar yang Abang bilang itu ya. Iya. Orang kan taunya cuma nonton menikmati padahal di belakang itu Iya. keriting otak mikirin segala macam gitu kan. Dan di sana kan juga base penerangannya kan di kampung nggak seterang di itu. kampung. Ya. Jadi kita juga harus relate sama itu gitu. Iya. Itu sih. Cuma kalau ini sih biar pengetahuannya sih buat mungkin orang-orang yang muda yang baru mau berkarya atau sebagai sinematografer. Untuk peralatan itu sebanyak apa sih Bang kalau seorang sinematografer Bang? Peralatan apa yang dipakai pada saat itu tuh harus ada apa segala macam gitu kan? Abang pasti punya tim kan? Punya. Iya, maksudnya sebanyak apa alat-alat itu Bang? Kalau alat jumlahnya itu berdasarkan tingkat kesulitan cerita sih sebenarnya. Gitu loh. Jadi nggak semua film alatnya sama gitu, tapi basicnya tuh tetap sama bahwa ada di dalam departemen aku tuh ada departemen kamera, itu pasti ada kamera, ada lensa, ya, ada grip. Grip itu jadi hubungannya sama alat gerak, maksudnya dolly painter apa segala macam. Nah sama satu departemen lagi di bawah aku tuh lighting. Lighting tuh ada lampu, urusan perkabelan, kelistrikan apa segala macam. Jadi kalau kita syuting ya rata-rata equipmentnya paling sedikit 3-4 mobil box lah. Mobil box engkol itu 3-4 mobil box. itu paling sedikit. Kalau ada yang film besar tuh bisa sampai Bisa 6 lebih lagi ya. Iya. Tapi ya pasti sampai sekarang masih menikmati enjoy Bang, seru. Jalanin enjoy dan encok enggak ya? Kalau encok sih iya. Encok iya pastilah. Pasti. Gila, tapi Kalau ya. enjoy ya itu maksudnya karena ini pilihan hidup aku, ya kan? Balik lagi. Iya. Jadi ketika ngerjainnya ya penuh senyum walaupun sesusah apa, misalkan udah jam 3:30 pagi gitu. Ketika pengen ngeluh selalu yang mikir Kalau aku ngeluh pasti mama aku ketawa, kenapa nggak jadi tentara lu? Pangkat lu udah kolonel gitu. Oh iya pasti gitu ya. Jadi ya udah nikmatin segala macam gitu. Ya pokoknya ya kayak pilihan mau segala bidang apapun ya harus udah siap konsekuensinya segala macam. Cuman Abang ini kan memang di film dan inilah kita lah para penikmat film-film itu, penikmat gambar-gambar cantik itu, inilah pelakunya. Tapi ya itu maksudnya film Batak tuh salah satunya yang bikin keluarga aku bangga sih, bahwa pilihan jurusan aku akhirnya bisa membuat mereka jauh lebih bangga. Jadi mereka sekarang nggak malu lagi lah itu. Kayak mama tuh, kalau dulu tuh masih ada gini loh, ngebandingin tuh kan, yang sana udah letkol pangkatnya. Coba kalau kau dulu mau, enak ya. Nah, abis Ngeri-Ngeri Sedap, itu dia bangga banget. Lihat film anakku tuh, si Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, akhirnya jadi punya kebanggaan juga deh. Maksudnya ternyata ya mungkin kalau dunia Batak modern sekarang udah nggak kayak dulu ya. Jadi memang setelah Ngeri-Ngeri Sedap emang langsung banyak film-film Batak yang keluar ya Bang? Ya, kebenaran jadi kayak ngebuka. Iya. Padahal awalnya ya kayak tadi lah, kayak Ngeri Sedap budget nggak ada, terus nanti di pasar kayak mana gitu kan. Apalagi film Batak. Nah sekarang itu akhirnya Ngeri Sedap menjadi barometer, dia
bikin malah banyak lagi keluar film-film Batak. Nanti kita nantikan lagi. Tadi abang ini bilang udah ketemu Bang Bene. Nah, nggak tahu lagi nih film apa lagi nih. Mungkin Ngeri Sedap 2 kan kita nggak tahu. Enggak, karena Bang Bene waktu itu bilang kayaknya bakal ada Ngeri Sedap 2. Cuman ya doain aja dibilang gitu kan. Kalau yang ini bukan Ngeri Sedap 2 sih, tapi akan lebih menarik lah. Mungkin orang Batak bisa joget-joget di dalam bioskop. Orang Batak kan joget-joget. Nah, tapi tadi kan ini kan itu bahas film kan, Bang. Nah, tadi kan aku bilang selain film juga Abang ngerjain iklan juga. Nah, lebih seru mana Bang iklan sama film, Bang? Iklan kalian duitnya lebih banyak. Nah, itu dia tuh. Kalau secara ekonomi iklan lumayan lah, maksudnya nyari. Kalau di kami tuh kayak duit cepet tuh di iklan lah gitu. Tapi tahu. naruh hati tetap di film gitu. Karena kan kalau iklan itu kan pekerjaan yang kita dapat perintah dari orang kreatif di atas gitu, dari agensi apa segala macam. Jadi kayak aku nggak bisa bikin gambar sesuai dengan perasaan ceritanya gitu. Oke. Tapi kan kalau di film kan bisa. Aku bisa bikin segelap mungkin atau seterang mungkin. Kalau di iklan kan enggak. Ada batasan yang produknya mesti kelihatan gitu. Tapi secara tingkat kesulitan kalau film sama iklan sama juga atau? Beda-beda. Beda-beda ya. Kalau iklan tuh lebih banyak kesulitannya lebih ke teknis, gitu. Urusan teknis karena emang kepentingannya kan pengen menjual produk kan. Tapi kalau di film kita kesulitannya lebih gimana caranya membuat visual yang punya perasaan itu aja. Itu biar lebih sulit. Ya biar karena film ya harus dapet itu kan. Enggak kayak iklan aja karena kalau iklan menjual suatu barang juga ya. Cuman maksudnya minum lagi Bang. Seru abang ini semangat ceritanya terpacu tuh Bang. Cuma maksudnya sekarang iklan sama film memang masih jalan dua-duanya abang garap atau iklannya udah nggak terlalu banyak lah. Kalau aku sekarang ngerjain iklan kalau ini aja, orderan istri. Istri aku kebetulan produser di iklan gitu loh. Orderan istri aja kalau istri ada order. Iya. Kalau enggak udah aku film aja lah gitu loh. Oh ya udah. Karena banyak hal yang di hati udah mulai nggak kena. Mungkin karena umur kali ya. Jadi kalau di film aku masih bisa nuangin semuanya gitu loh. Kanvasnya kalau di iklan ya udah ada susah karena ada batasan kan, ada batasan. Jadi kayak apa? Ya mungkin karena abang di film jadi kalau film ya tadi abang sendiri bisa bercerita, bisa segala macam. Jadi menangkap sesuatu tuh bisa lebih menarik dan segala macam gitu kan. Iya, dan kita bisa ngajak penonton untuk nangis, ngajak penonton untuk ketawa atau ngajak penonton untuk tegang ya di film gitu. Kalau di iklan ya nggak bisa. Gitu. Iya. Tapi aku mau tanya kalau penyanyi kan dia punya ini Bang, punya dari sekian lagu yang diciptakan, lagu yang dinyanyikan, mungkinnya dia punya masterpiece-nya satu lagu ini lagu terbaik gue. Nah, kalau abang nih dari sekian banyak film yang abang garap, film apa Bang yang menjadi masterpiece lah kita bilang lah. Dari segi abang garap ternyata hasilnya buat abang sendiri juga ini ternyata keren. Ada nggak satu film yang bener-bener ya dari sekian banyak sih puas juga, cuman satu film yang kalau nggak tahu ya kalau orang lain, kalau aku tuh semua film aku ya aku pikir masterpiece aku gitu loh. Karena ketika udah kita garap ya itu udah dinikmati orang banyak gitu Bang ya. Tapi memang ada satu film ya Ngeri Sedap sih sebenarnya punya nilai kebanggaan itu aja sih. Kalau ngomongin masterpiece semua karya yang udah kita pikirin itu pasti masterpiece kita gitu. Cuman Ngeri Sedap itu nyangkutnya kan bukan ke aku, bahwa orang tuaku, adik-adikku, teman-teman aku, saudara aku, semuanya bangga sama film itu. Nah, itu yang bikin punya nilai plus. Makanya kan aku sempat tadi aku bilang ketika ada film yang berbau Batak, itu pasti aku akan bilang, ayo aku bantu buat. Tapi film itu akan membuat, tapi belum tentu aku bikin gitu. Karena bisa aja begitu ketemu latar belakangnya, oh ini ternyata bisa tidak bikin bangga keluarga aku nih. Nah itu yang tapi di Ngeri Sedap aku dapetin itu sih. Yang bedain dari 40 sekian film aku yang lain, ini punya kebanggaan sendiri. Kalau sinematografer itu sejauh mana dia Bang? Dia ada kontak langsung ke ini nggak sih, ke pemain gitu? Kalau ke pemain sih enggak. Cuman kita ngasih advice ke director biasanya.
Oh. Bahwa misalkan kayak ada satu scene gitu loh. Scene ini scene sedih, ya kan. Nah, kita bisa ngasih masukan tuh. Ini kayaknya nggak mungkin kita diam gambarnya. Kita kamera harus track in. Lampunya mesti seredup ini gitu loh. Walaupun misalkan kayak tadinya terang nih, misalkan. Tapi gimana caranya buat redup? Ya udah dibikinin dong gerakan supaya orang itu matiin lampu utama. Supaya kita bisa dapetin suasana temaram yang kita pengenin sesuai dengan mood dari scene itu. Nah, jadi bisa tuh kita ngasih masukan itu ke director. Oh, gitu. abang nge-advise ke director gitu ya? Iya. Oh. Tapi kan bisa juga director yang nolak. Enggak, aku pengennya dia nangis dalam keadaan terang, ya udah. Mau apa ya? Itu mau bilang apa? Ya, padahal secara sinema mungkin sebelumnya yang abang kasih malah jauh lebih dapat, lebih Iya, apa? iya. Emang itu. Tapi mungkin jangan-jangan setelah scene itu ada sambungannya, ada orang pengen bertamu datang. Nah, director lebih berpikir ke situ, ya bisa juga gitu. Oh, iya. Atau dia merasa gerakan tadi ketika orang itu bergerak buat matiin lampu justru ngeganggu adegan dia, ya bisa juga ditolak itu. Gitu. Iya. Tapi kan karena base-nya kan semua logika kan. Logika realita gitu loh. Maksudnya kalau memang dianggap sama dia ini tidak real, ya bisa aja dia tolak. Gitu. Oh. Tapi emang pernah ini nggak sih? Pernah ini kayak kalau kerja bareng ini kerja sama pernah nolak kerjaan nggak, Bang? Kalau nolak kayak sama Benny yang pertama kan aku tolak. Yang horornya Benny pertama. Karena dulu aku memang nggak mau ngambil film horor gitu. Begitu premier aku nonton Ghostwriter. Oh, ternyata bukan horor, Ben. Ini film drama keluarga. Kebenaran yang main sosoknya hantu. Kalau kayak gini aku mau, aku bilang. Ya udah, akhirnya yang Ghostwriter 2, tapi bukan Benny direkturnya. Aku gitu. Tapi mengharap. Itu Abang Tola pernah. Cuman kalau Abang pernah nggak ngerjain sesuatu, sebelah Abang kayak, aduh sama dia lagi. Tapi kan nggak enak, cuman tetap Abang jalanin itu pernah juga, Bang? Nggak pernah sih. Oh, aku hati-hati. Buat itu aku mendingan, jadi kalau aku prinsipnya gini, ketika aku terima, aku harus 100%. Nah, buat menerimanya itu tuh, begitu aku baca, kayaknya ini bukan aku nih. Gitu. Ya emang ya milih-milih juga ya. Daripada nggak semua diambil tapi malah. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak sih kalau yang sebelumnya bukan di dia, cuman dia kayak apa ya, mau coba atau ya ambillah. Padahal itu bukan kayak Abang. Kalau Abang kan bisa pilih, ini kayak bukan gue deh. Enggak deh. Cuma ada nggak orang yang mungkin? Ada lah. Apalagi di Indonesia. Kan di Indonesia ada prinsip, ada prinsip kesempatan datang satu kali. Itu dia. Iya kan? Iya. Atau ada prinsip rezeki tidak boleh ditolak, ya kan? Padahal kan semua pekerjaan itu rezeki. Iya, betul. Bisa aja dia pengen ngancurin kita, malah jadi bumerang pula. Iya, makanya kalau aku ya ngasih masukan buat yang dengerin ini, ya hati-hati aja buat nerima, bukan berarti kita takut. Iya. Dunia kerja kita kan, maksudnya kayak dunia kerja kan dunia kesenian yang berhubungan sama selera. Iya. Kalau itu bukan selera kita paksain, pasti hasilnya akan dilihat orang. Iya. Ini kayak gini ya, si aku kayak gini bikinnya. Ya mungkin karena itu salah satunya. Yang bukan seleranya, dia ambil gitu. Mungkin untuk kebutuhan ekonomi atau kayak tadi dibilang pengen eksperimen atau segala macam. Nah, Bang nih sebagai ini kayak apa nih? Apalagi kan kita judul Batak Keren. Nah, ini hal apa Bang yang agak lari kayaknya. Hal apa yang dibanggakan menjadi orang Batak, Bang? Karena gini, Bang, karena orang Batak ini semua lini tuh ada. Baik pejabat segala macam, pekerja seni, orang film, semua pasti ada orang Bataknya. Nah, itu maksudnya apa yang menjadi hal apa sih yang bisa dibanggakan menjadi orang Batak? Budaya sih sebenarnya. Satu budaya, mungkin cuma orang Batak yang tidak falsafah budaya kali ya, maksudnya kita ada tujuh falsafah budaya itu yang mungkin semuanya tahu ya. Kalau aku tuh gini, Batak itu apa ya? Gimana ya ngejelasinnya? Maksudnya sebuah kebanggaan besar lah bahwa Batak punya budaya, Batak punya kekerabatan. Iya. Ya kan? Kita punya kekuatan di dalam berkeluarga gitu. Cuman mungkin sampai hari ini cuman orang Batak doang yang masih bangga membuat pesta pernikahan dengan budayanya gitu. Sama kayak tadi aku bilang, ini balik lagi, Bapak nyiptain nama aku nama Jawa gitu. Saking aku sayangnya sama Batak,
sebel juga gitu dipanggil nama Jawa sampai akhirnya di rumah aku nggak dipanggil Ucok sampai akhirnya aku memperkenalkan diri aku di mana-mana Ucok. Jadi orang taunya aku Ucok. Bang Ucok ya. Semua dikaji Ucok. Padahal di rumah nggak Ucok nama aku. Gitu. Cuman karena malas ngejelasin gitu. Setiap dilihat KTP, Padri Boy Diri Nugroho. Mana Jauh Batak, banget. iya, Malah Batak banget ya. Iya. Sampai akhirnya nama title di setiap kegiatan ya ada Nadeaknya. Jadi sebetulnya kita sebagai orang Batak banyaklah hal yang kita banggakan ya Bang. Iya. Sebagai orang Batak jadi jangan pernah malu atau takut menjadi orang Batak. Buktinya banyak orang Batak berhasil. Di semua lini pasti orang Batak yang berhasil. Jadi contohnya salah satu abang kita ini Pak. Inilah kita nikmati hasil-hasil karyanya. Bang, ini sebelum kita closing Bang. Nah, penasaran juga nih maksudnya apa sih kesan-kesan atau kasih tips buat generasi muda yang mungkin mau mengikuti jejak abang bergerak di bidang sinematografi. Ada nggak tips-tips supaya untuk menghadapi dunia perfilman Indonesia yang akan datang? Seperti apa Bang? Yang pertama sih sebenarnya kalau memang punya kemampuan atau punya kesempatan ambil sekolah sinematografi sih. Karena biar gimana pun ketika kita berilmu, ketika kita punya guru, istilahnya itu kalau kita tersesat kita bisa nanya lah, ya kan? Sama kayak kita beragama. Kenapa kita butuh gereja? Ya kan? Padahal Alkitab bisa dibaca di mana aja gitu. Ketika kita tidak bisa menjawab, kita bisa datang ke pendeta atau ke pastor. Itu yang pertama. Yang kedua, sinematografi itu ilmu terapan dari semua kesenian gitu. Jadi jangan berfokus pada pelajaran tentang kamera. Bahwa ada pelajaran-pelajaran lain yang akan mengisi ruang-ruang di dalam sinematografi itu gitu. Jadi rajin-rajinlah baca buku, rajin-rajinlah datang ke pameran seni rupa gitu. Rajin-rajin melihat kesenian-kesenian yang berkaitan, entah tari, teater, karena akan kepake semuanya gitu. Kita akan peka. Nah, satu keuntungan aku sekolah di IKJ, satu-satunya sekolah kesenian yang semua jurusan ada. Jadi waktu kita duduk-duduk, kita bisa ngeliat anak teater lagi, olah vokal, ngeliat anak musik, ngeliat anak seni rupa, apa segala macam. Tanpa sadar, otak kecil aku merekam itu semua. Betul. Terus, kalau sekolah tuh paling enak kapan? Kita tuh ketika salah tidak dihakimi. Oke. Karena sekolah itu untuk salah. Kan? Nah, banyak orang sekolah itu untuk benar. Nah, kalau aku ngasih masukan, ketika sekolah berbuatlah salah sebanyak-banyaknya. Karena ada orang yang bertanggung jawab untuk membenarin. Ada dosen. Nah, ketika kalian sudah dipindahkan toganya, nah sahabat datang dunia ya siap dihakimi gitu loh. Karena kita dibayar untuk semuanya sempurna. Itu. Apalagi ya tipsnya? Ya, komunitas penting. Bangun komunitas ya. Nah, bangun komunitas atau masuk ke dalam sebuah komunitas yang berhubungan sama pekerjaan yang kita pengen, ya kan? Itu sama satu kelemahan dari banyak orang film tuh Belajar untuk berkomunikasi. Komunikasi itu penting banget karena ini kerja kolaboratif, jadi sangat diharuskan kita untuk bisa mempresentasikan isi kepala kita, karena semuanya bahasanya bahasa visual. Nah, bahasa visual itu kan sumbernya dari pengalaman hidup masing-masing. Aku dibesarkan di mana, itu jadi referensi otak kecil aku. Yang lain, tempatnya di mana. Nah, ketika dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik, pasti akan ada benturan. Jadi, ya ilmu itu harus di ini. Nah, satu lagi yang terakhir tuh, kalau istilah aku tuh, ketika kita memulai, udah berdiri aja di haltenya. Tunggu busnya. Sabar. Jangan nggak sabar. Busnya belum datang, kita jalan kaki. Begitu kita jalan di tengah jalan, ternyata busnya datang. Akhirnya yang dijemput yang lain. Itu istilah aku. Jadi ya udah, sabar aja. Sabar aja gitu. Tungguin busnya. Bang, tapi maksudnya terakhir untuk kedepannya ada film yang lagi di proses pengerjaan atau akan menggarap film? Ada beberapa film dekat? lah, ada beberapa film sih, ada beberapa juga yang mau tayang, ada kupu-kupu kertas juga tentang PKI, tentang zaman PKI ya. Nanti mau tayang di 26 September ya. Oh, September. Kalau film yang lagi digarap ada beberapa lah. Ada beberapa ya? Horor, komedi?
Ada komedi, ada drama. Aduh, komedi drama. Tapi tungguin yang mau bini aja. Tunggu. Thank you, Bang Padri. Thank you ya, udah banyak sharing tentang sinematografi. Ternyata di balik itu ya kita hanya penikmat. Ternyata di balik itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Tingkat kesulitan juga kita udah tahu. Ternyata proses juga panjang untuk menciptakan satu sinema yang baik. Bang, thank you banget udah datang ke Batak Keren. Kiranya tadi juga udah kasih tips-tips ya dong BK. Masuk ke komunitas, banyak belajar juga dari buku, terus juga kalau bisa ambil kesempatan untuk sekolah ya Bang, sekolah di sinematografi. Jadi biar kalian generasi muda bisa mengikuti jejak Bang Padri Naryak. Sekali lagi thank you Bang Padri. Bang Padri Naryak. Jangan lupa dengan BK tanggal 7 September 2024 akan ada BK Fest 2.0. Pastikan kalian beli tiketnya, pesan tiketnya bersama keluarga. Ajak pacar, ajak mantan juga boleh, karena di sana banyak artis dan pastinya bakal seru banget. Segera pesan tiketnya dan kita gabung bersama di BK Fest 2.0. Kolaborasi itu keren. Horas. Oh. Batak Keren.